Udah ini? Udah. Oke, kita kembali lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Lancar udah episode ke-14. 14. Iya. 14. Konsisten dan istiqomah. Gak kayak TV baru 6 episode kayaknya udah Cut. di-cut, Cut. dibungkus. Cut. Gitu. Kalau di sini mah enggak ya? Iya dong. enggak. Langsung. Karena kita percaya konten, bukan percaya penonton. Benar. Kalau TV itu percaya penonton, tidak percaya konten. Ini akan marketnya akan kebentuk sendiri. Kebentuk sendiri. Iya. Nggak usah dicari-cari. Lagian TV baru 6 episode kan belum apa-apa. Belum apa-apa. Iya. Mungkin orang juga banyak yang belum tahu ada acara itu. Nah, iya. Terlalu terburu-buru TV. Iya. Dan wah, belum gue tanya lagi nih. Iya. Ngomong-ngomong soal TV. iya. Belum gue tanya, ntar deh, selesai ini gue tanya dah. Udah tanya ya? Selanjutnya, karena dia bilang hari Kamis akan di meetingin. Kamis kemarin, Bang? Kamis kemarin. Udah. Iya, tapi gue belum tanya ininya. Iya. Oke, lo gimana kabar minggu lalu? Ada hai-hainya gak? Nggak ada kayaknya nih, Bang, gue udah. Gue minggu lalu kemana ya, Man? Kurang terpapar HI nih gue nih. Iya. Kacau lo, ntar kehayan lo luntur lo. Kehayan kita luntur nanti. Apa lu ada, Bang? Gue apa ya? Bentar, ini kurang ke atas kayak gue. Gue kemarin ngapain ya? Apa? Keluar negeri enggak? Nah, keluar negeri enggak. Keluar kota? Tapi gue mesen tiket luar negeri. Karena gue pengen ke Amerika. Jadi nih akhirnya? Bulan Mei. Oh, bulan Mei, oke. Jadi gue nggak merasa nih ada pengaruhnya travel fair sama harga di Traveloka. Jadi sebelum ada travel fair, harga di Traveloka tuh murah. Oke. Begitu ada travel fair, harga di Traveloka naik. Naik. Karena orang beli travel fair murah dong. Travel fair murah. Mungkin ada kerjasama ya antara asosiasi travel itu. Jadi kalau mau beli di travel. Di masa pandemi ada travel fair tetap. Ada virtual travel fair. Kayak yang biasa dulu di mana, JCC? Iya, tapi ini virtualnya. Lu beli di situ akhirnya? Belum beli akhirnya karena naik. Oh, gue kira lu beli di travel fair. Enggak. Oh, iya. Karena harga di travel fair masih lebih mahal dari Traveloka sebelum ada travel fair. Gimana? Coba dah. Harga di travel fair. Harga di travel fair sekarang lebih mahal dari Traveloka sekarang. Oke. Dari Traveloka sebelum travel fair. Oke. Traveloka sekarang. Bukan Traveloka nih, sekarang. Ya, bentar ya. Sebelum travel fair ya. Harganya 10. Harga Traveloka. 10. Traveloka. Iya. Ini nggak ada sponsor loh dari Traveloka. Nggak ada. Traveloka harganya 10. Begitu ada travel fair, Traveloka naik harganya jadi 12. Oke. Nah, naik. karena ada travel fair. Iya. Dan di travel fair harganya 11. Dikit bedanya. Ya, gitu. Oh, sekarang gue ke travel fair harganya 11, kan masih lebih mahal daripada Traveloka sebelum travel fair. Traveloka sebelum. Oh, ya. 10. Jadi lu nunggu apa nih? Gue berasumsi nanti travel fair habis Traveloka akan turun. Oke. Itu gue udah sampai searching. Ini bandingin. Ternyata itu katanya kita kalau mau ngeset tiket itu yang paling murah ada di 51 hari sebelum tanggal keberangkatan kita. Itu adalah harga tiket termurah katanya. Gitu. Tapi lu masih lebih jauh banget. Mei. Iya masih jauh. Makanya gue masih ada gini. Masih ada spare buat nyari-nyari lah. Iya, gue bilang sama anak gue mau naik bisnis apa nih. Iya. Emang bisa kalau kita liburan naik bisnis? Kan mau liburan bukan bisnis. Tapi kalau disebutnya bisnis class, mungkin apa ya? Untuk orang yang emang berbisnis kali, Bang? Iya, untuk yang dibayarin gue rasa. Iya, karena untuk kan mahal. Dibayarin oleh. Karena lebih mahal, ya. Oleh perusahaan. Dan harganya bisa beda 3 kali lipat. Iya. Belum lagi yang first class. First apalagi bisa. 6 sampai 7 kali lipat. Nyampe dapat juga shower bareng. di kamar mandinya ada shower. Ada showernya. Bisa mandi. Kalau yang gue pernah lihat yang Emirates kalau nggak salah. Bisa mandi, yang bener-bener kayak satu kamar sendiri gitu loh, kayak bilik warnet, satu orang, ketutup. Itu boleh bareng nggak? Enggak, satu doang. Ya. Ada yang kalau nggak salah yang dua, yang kalau itu kan kalau di jendela, kalau yang di tengah tuh sebelahan.
Jadi kalau misalnya sama orang lain ya tengahnya bisa ada partisi. Tapi kalau misalnya suami istri gitu mungkin kalau temenan bisa diturunin. Jadi yang bisnis. Yang first kalau nggak salah. Kayaknya first ya itu ya. Iya. Kalau sampai benar-benar bisa tiduran. Dipasangin spray sama pramugarinya. Iya. Gue pernah lihat reviewnya aja. Jadi kalau lu mau tidur nih, kita manggil stewardessnya. Ntar dia yang ngurusin tuh, pencetin kursinya sampai tiduran, digantiin kayak jadi spray. Sudah. Ya kan? Ada YouTubers yang review. Ada ya banyak. Sampai ada dapat kayak di hotel sampo, sabun itu pun yang bermerek semua sabunnya. Lifebuoy. Nuvo, Palmolive. Iya. Emron. Iya. Makanya kan ada showernya buat mandi. Di lubang pembuangan airnya ada saset-saset tuh. Kayak di kolam berenang. Sama bulu-bulu. Kayak di kolam berenang umum tuh. Iya, ada rambut-rambutnya juga. Dulu di Citos suka ada tuh kolam berenang Citos tuh, di itunya ada saset-saset Emron. Buang-buangan sasetannya ya? Iya. Rencana berapa lama Bang? Lama pasti kalau ke US lah. Rencana gue sebulan. Karena mau ke East Coast, West Coast semua. Iya. Rencana ya, ini namanya rencana nih. Standby konten lu pada lo sebulan. Iya. Sebulan? Iya. Wow. Jadi harga tiket yang paling murah ke Amerika itu ke New York. Oke. Itu paling murah. JFK ya? Bukan? JFK. Ada beberapa bandara. Ada Newark, ya. Ya itulah namanya. Ya. Itu paling mahal itu ke Los Angeles, California. Ya. Gitu. Bisa beda 10 jutaan. Iya. Kalau yang bisnis 10 jutaan. Kalau yang ekonomi gue nggak tahu dah. Gue mah yakin kayaknya gue bisa bisnis, bakal ada yang endorse kayaknya ini. Ke New York. Bisa lah. Pulangnya dari San Francisco. San Francisco. Ya. Gitu. Berarti di New York tuh West ya? New York sebelah kanan apa? West. East. Berarti di situ 2 minggu. 2 minggu. Ke West 2 minggu. California, Los Angeles. Iya. 2 minggu. Los Angeles sama San Francisco. Ya. Wis, mantap. Gua ke Washington juga, gue pengen ngeliat Gedung Putih. Bisa tur juga ke dalam Gedung Putih kan kalau nggak salah. Karena dari New York dekat ternyata 3 apa 4 jam doang naik darat. Oh. Si Washington itu. Gue jadi gue waktu kuliah gue nggak pernah pelajarin peta Amerika, sekarang gue pelajarin peta Amerika. Nyetir dong, bikin SIM dong. Gue mau bikin SIM internasional. Iya, internasional. Biar bisa nyetir. Iya. Setir kiri. Iya, tapi gas di kanan. Wah. Ngengkang dong. Kayak mobil buat latihan. Ada 2 ya? Instrukturnya bisa ngerem. Ya? Ada yang bisa gitu. Iya, 2. Ada 2 emang. Gue belum pernah lihat sih, cuma gue pernah cerita ada yang bisa ngerem. Jadi instrukturnya di kiri bisa ngerem. Iya. Kalau ada apa-apaan bisa ngerem, bisa dimodif. Iya. Seru. Ya, ini ada saweria supaya gue bisa ke Amerika ya. Iya, dan supaya gue bisa nyusul juga ikutan. Iya kan? Lu ada visa belum Amerika? Belum ada lah Bang, kan belum pernah. Kalau ekonomi relatif murah. Apanya? Harga tiketnya. Oh, tiketnya. Iya, sekitar ada yang 10 sampai 11 juta. Pulang pergi. Oh ya? Iya. Kalau lagi lo rajin ya lihat di Traveloka ya. Iya. Traveloka lagi. Iya. Udah gitu Traveloka. Bagusnya dia tuh punya multi city. Jadi gimana? Beberapa aplikasi yang lain cuman pulang pergi. Multi city gimana? Oh, pergi ke New York, pulangnya dari San Francisco. Kita bisa gitu. Pesan gitu. Dalam satu aplikasi. Iya. Gitu. Halus banget, men. Siap nih. Masuk ke Traveloka. Traveloka masih ada sampai Mei kok, masih bisa nabung buat berangkatin Hoi 1 tim. Nah. Iya kan? Iya benar. Ntar kita janjian sama KJRI sana. Iya, bisa. Kita punya teman HI banyak. Ada teman-teman HI di sana. Tenang. Tahun depan juga ada Panji kok di sana. Di mana dia? Dia nggak tahu kan, dia kan mau ke US. Mau ke US juga. Iya. Mau pindah ke sana katanya. Tuh. Bisa. Iya. Dengar. Panjinya mau pindah. Dengar. Amerika. Oh, gua salah ngomong jangan-jangan. Udah bocorin rahasia orang. Dengar. Nanti saya ceritain lagi. Ya. Karena dia nggak betah sama pemerintah ini. Wah. Waduh, Panji. Tapi saya ingin bertanya, apa yang membuat Bang Abdul tujuan ke Amerika? Kenapa pengen di antara semua negara di dunia tujuan destinasi Amerika Serikat? Lebih ke anak ya itu ya.
Oh, anak yang pengen? Anak yang pengen. Pengen ngeliat apa emang? Pengen ngelihat Amerika. Gue sih ngeliat perjalanan pesawatnya aja gue udah nggak betah. 18 jam ya? Iya. Kalau langsung ya, sekali transit itu 18 jam dari Singapura. Oh, ke Singapura dulu? Iya, kalau pengen yang langsung ya, kita harus ke Singapura dulu, dari Singapura langsung ya. Ke sana itu 18 jam. 18 jam. 18 jam di udara. Iya. Tapi kalau kita transit bisa sampai 24 jam, bisa sampai 36 jam perjalanannya. Karena lama ada berhenti-berhenti ya. Ada beberapa kali transit gitu. Nah, gue ngeliat itunya aja sebenarnya gue udah nggak lama banget di ini gitu. Di jalannya lama banget. Iya, kalau 2 jam 3 jam tuh masih bisa lah gue. Karena kan setengah ngelilingin dunia itu kan. Iya. Kan beda kita 12 jam. Iya, benar, beda 12 jam. Ya udah setengah ngelilingin dunia, setengahnya lagi balik lagi ke kita. Iya. Gitu. Wah, ntar persiapan jet lag ini Bang. Iya. Dan ternyata dia juga luas juga tuh. Maksudnya dari east ke west. Iya, 6 jam. Iya. 5 jam, 6 jam East katanya. Kayak ke Aceh ke Papua lah. Iya, lebar banget ternyata. Kita ternyata kayak biasa aja ya. Iya. Ternyata tuh sejauh itu. Sejauh itu. Iya. Gue juga tadinya mikir East Coast ke West Coast tuh bisa lewat darat. Ya. Ternyata bisa, cuma ya lama banget. Lama banget ya, kayak kita sekeliling Indonesia iya. gitu. Cuma dia daratan semua. Nggak ada laut ya? Nggak ada, kan daratan aja udah daratan full. Nyambung terus gitu. Makanya kalau di film-film kan suka banyak jalanan yang lebar-lebar tuh, ngelewatin gurun kemana gitu. Oh ya. Oke lah kalau begitu ya. Udah Traveloka selesai. udah ya. Udah. Traveloka udah masuk tadi. Traveloka udah masuk. Oke. Pak Dion munculin logonya di sini nanti. Enggak ya. Itu kalau ada sponsor beneran ya. Jadi jangan lupa nyawernya tuh. Nyawernya di situ. Ini baru satu tumpuk juga kita bisa pajang di sini. Iya. Ini. Yang pertama kita harus ngomongin masalah Darno ini. Ternyata Darno. Pak Darno, kita harus ngomong Pak Darno karena dia seorang kapten loh. Kapten Darno. Iya. Oh, Dan namanya beneran Darno, bukan Sudarno atau apa. Oh, Pak Darno aja. Iya. Dia dari Nasdem. Dari Nasdem. Ininya kalah. Siap menghadapi siapapun lawan pilkada. Tapi dia masih siap, dia bilang. Iya, ini Agustus. Oh, ini Agustus 2020. Iya. Hah? 2020? Karena ada yang ngirimin linknya ke gue juga. Iya, si Darno katanya gitu. Darno bersama wakilnya Haris Muda namanya. Ya. Haris Muda namanya. Nah, kalau disingkat apa nih yang pas nih? Dari kan biasa kan ada tuh. Oh, pasangan-pasangan di Darno dan Haris Muda. Dada. Wah. Enggak, Damut. Dahar. Makan. Dahar. Darno Haris Muda. Iya. Ini Agustus ya Pak Darno. Ternyata kalah di bulan Desember. Oh, kalah di lawan yang itu. Lawan yang bapaknya itu. Beda, yang menang bukan. Oh, bukan itu juga. Bukan. Oh, oke. Oh ya, oke Pak Darno. Oke Pak Darno, salam dari Hoi. Iya. Semoga bisa ikutan lagi pilkada berikutnya. Jangan menyerah Pak Darno. Amin. Ya. Oke, kita masuk ke dunia internasional sekarang yang pertama itu. Ini cukup ramai tentang Presiden Amerika Serikat nih. Kenapa dia? Bapak mau ke sana? Iya. Pas banget tentang Joe Biden di COP26 di Glasgow, Scotland ya. Scotland itu ya. Scotland. Iya. Joe Biden terekam kamera tertidur. Iya. Sebenarnya ini pemandangan biasa kalau di Indonesia ya. Biasa. Iya, gitu. Udah lihat videonya belum Bang? Udah. Lagi duduk gini kan, terus agak merem, ada yang nyamperin, baru bangun. Iya. Dulu Pak Jokowi pernah disamperin, tapi bukan tidur, gara-gara rambutnya. Oh, agak turun ya? Agak turun. Terus mungkin Bu Iriana kasih tahu. Ya benar, Bu Iriana kasih tahu. Gemes lah ya. Bu Iriana, si Bapak itu rambutnya. Bapak itu rambutnya. Gitu. Iya. Dari jauh udah gini-gini kali. Tapi dia nggak ngeliatin. Mungkin Pak Jokowi juga. Hah? Apa? Iya, ntar lagi sih. Kayak komik disuruh berhenti. 5 menit lagi. Terus nggak dibener-benerin juga, terus disampaikan ke ajudannya kali. Disamperin ya. Mas. Iya kan manggil ajudannya. Oh, Bu Iriana manggil ajudan. Ya. Mas bilangin Bapak. Nggak enak. Bapak lagi pidato gitu. Kan saya yang nyuruh. Iya, istrinya. Iya, tapi nggak enak. Ada TV juga gitu ya. Bilangin dia, itu gue rasa serba salah tuh. Iya, bener serba salah sih ajudannya ya. Iya. Duh, gue bilangin apa enggak ya gitu. Iya. Kalau masalah genting apa gitu ya, misalnya ada. Padahal kalau pakai prompter bisa ditulis ya.
kalau misalnya beliau lagi pidato kan suka pakai prompter. Padahal ditulisnya di situ, Pak rambutnya benerin. Iya harus saya. Ya kan kadang kalau kita di TV suka gitu kan di prompter kan. Gilbas geser kiri. Geser kiri dikit Gilbas. Jadi kalau kalian nonton TV terus pembawa acara kayak lagi lihat-lihat bingung gitu. Nah, itu lagi baca prompter tuh. Iya. Suruh geser kiri. Oh iya, geser kiri. Iya. Kan Pak Jokowi harus dikasih itu. Tapi kerennya Pak Jokowi adalah dia mengaminkan kejadian itu. Iya, dia dikasih tahu rambut saya gitu. Bener. Udah siap jadi komik Pak Jokowi. Udah siap jadi karena udah komika. mengaminkan segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Pak Jokowi keren ini. Ya. Dia gua ngebayangin ajudannya tuh. Langsung mau apa enggak? Bu, ntar aja malah Bu gitu. Jangan itu malu saya lihatnya. Gitu Ibu ya. Akhirnya datang juga gelak. Gila agak dibisikin. Mungkin yang nyamperin Joe Biden juga gitu kali. Samperin tuh presiden karena masuk TV kan. Bangunin gitu. Itu kameraman itu yang ngambil. Iya. Wah nggak kenal saya. Langsung ganti gambar ya kameranya ya. Tapi 30 detik ya. Lumayan. 30 detik. Dari duduk sampai merem sampai ada yang nyamperin, bangunin. Iya. Entah dia pura-pura ngasih kertas atau apa gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan dia nyamperin, Pak katanya mau tidur. Pak bangun katanya mau tidur ya. Ada juga jokes itu di sini. Di Amerika ada juga. Udah gitu ajudan ke presiden lagi. Iya. Terus Joe Biden ngomong bisa bisa pas pampres. Iya. Tapi itu pemandangan yang biasa di Indonesia. Iya. Ada beberapa anggota dewan yang tertidur. Gitu. Ini kira-kira kalau di Joe Biden nih ini nggak ya langsung dihujat di sosmed nggak ya? Itu sama Donald Trump langsung menggunakan ini. Donald Trump memang goks dia tuh. Pakai sosmed baru dia? Nggak tahu dah di mana ya. Apa Donald Trump ngomong apa emang? Dia bilang Joe Biden emang ini nih males-malesan. Menyatakan Joe Biden jadi presiden males-malesan. Nih, Donald Trump mengatakan sikap bermalas-malasan itu menunjukkan kalau Joe Biden tidak benar-benar percaya pada pemanasan global. Tidak benar-benar percaya pemanasan global adalah ancaman mengerikan. Langsung dia nyambungnya jauh banget. Iya. Karena kan COP itu bahas lingkungan. Jadi kalau dia tidur bahas lingkungan, berarti dia nggak peduli sama lingkungan. Pemanasan global. Nah, bahkan Biden tak tahan mendengar begitu banyak tentang hoax pemanasan global. Hoax terbesar ke-7 di Amerika. Diikuti oleh penipuan pemilihan presiden 2020 masih aja. Masih aja diikuti. Donald Trump merasa climate change itu hoax. Iya, climate change itu merasa dia hoax kali. Donald Trump nih dia kayak jaring juga lama-lama dia nih. Iya. Tapi waktu yang gue baca-baca yang mengenai anggota DPR Indonesia yang tertidur, gitu, dia tuh ada pembelaannya. Ini sebenarnya yang dibacain tuh kita udah dapat semua. Karena kan namanya sidang ya semua tuh harus dibacain. Jadi dia udah tahu apa yang dibacain. Jadi tidur bukan lagi diskusi tertidur. Nah itu Itu beda. Gitu. Masa lagi diskusi, Bapak gini. Jadi Iya. Jadi ada itu pada saat pembacaan aja katanya. Iya. Termasuk yang ini kan lagi baca apa gitu. Mungkin ini kan pembukaan COP itu kan, dan lagi pidato. Mungkin kayak di Indonesia kali Bang. Pidato kan awalnya mesti yang terhormat Bapak ini, nah, ini banyak kan? Ini, yang terhormat Presiden ini, dan ini semua presiden. Disebut. Yang terhormat Presiden. Di luar negeri gitu nggak sih pidatonya ada yang terhormat semua disebutin? Ada dong. Ada satu-satu ya? Iya ada satu-satu. Your Excellency. Your Excellency, yang gitu-gituan. Yang terhormat Bapak ini. Iya. Tapi kan permasalahannya ini semuanya adalah presiden. Dan yang ikut 100 lebih katanya kalau COP26 ini. Kira-kira para pejabat ini pada telat nggak ya? Enggak dong. Karena kalau ada acara di Indonesia, kalau ada di poster ada pejabat, telat biasanya datangnya. Si pejabatnya? Iya kan, udah telat, harus berhenti lagi acara kalau beliau datang. Nah. Ya biasanya gitu kan, harus berdiri dulu, harus ini dulu. Kayaknya nggak semua pejabat deh, pokoknya orang yang punya kekuasaan tinggi dah. Mau di kantor juga begitu. Oh iya benar. Lo sering nggak lagi? Rektor juga misalnya kalau di kampus, rektor juga pasti kalau datang. Lo pernah nggak lagi stand up diberhentiin karena ada bosnya yang baru datang? Gue pernah. Nggak pernah sih. Gue pernah. Bosnya datang. Iya. Gimana? Udah gitu kadang bosnya cuma sebentar lagi. Iya. Udah datang telat, ganggu acara, sebentar pulang lagi. Iya. Itu kan banyak juga tuh di video-video yang akhirnya ngegegap. Kayak yang PON kemarin.
Kemarin kan juga ada kan? Oh iya. Yang rombongan pejabat datang. Iya, ini apa sih? Atletnya protes ya? Apa sih? Diganggu. Apa sih? Pokoknya ada terganggu deh. Ya, ada terganggu ya karena ada pejabat yang datang. Biasaan seremonial gitu ya. Iya, apalagi kalau yang di tengah. Setelah si pejabat ada acara sebelumnya. Nah, itu sulit tuh. Oh iya. Pejabat kan kalau pagi acara pertama biasanya nggak telat, Lang. Biasanya bisa, ya. Biasanya nggak telat. Ya, yang acara kedua malam setelah beberapa kali acara, kayak dokter aja. Dokter kan juga tuh sering. Oh, kalau praktek yang kedua, telat. Ya. Karena kita nggak pernah tahu di tempat praktek yang pertama ada masalah apa. Iya. Oh gini, ada sesar dulu ternyata. Iya. Iya. Sulit itu kita protes segala macam karena dia ditelat bukan karena alasan-alasan macet begini. Bukan. Karena memang dia nolongin orang yang di sebelumnya. Iya, benar. Ya, cuma kalau ada yang tertinggi pasti dia suka ganggu acara. Iya. Udah buah di mejanya nggak dimakan. Nggak dimakan, sayang banget. Suka ada buahnya kan? Mana buahnya juga yang paling enak kelihatan. Kelihatan nih beda nih. Pas acara beres tuh baru panitia ngambilin. Kalau acara kampus gitu tuh. Iya. Jadi tertidur. Biasalah, ini sebuah kejadian biasa sebenarnya. Biasa. Iya. Dan itu kan COP26 bahas tentang lingkungan, isu lingkungan. Pak Jokowi juga ngasih pidato tentang lingkungan. Katanya udah Indonesia bisa nurunin deforestasi berapa persen, bisa paling kurun waktu 2019-2020 kata Pak Jokowi adalah yang terendah selama 20 tahun terakhir. Gitu. Yeah. Tapi sama Greenpeace di protes. Karena katanya banyak yang tidak sesuai fakta. Iya. Ada yang tentang emisi karbon juga, padahal enggak. Dia bilang begini lah, si Greenpeace itu. Kalau untuk jangka waktu 2 tahun 2019 dan 2020, iya. Turun. Karena semua pergerakan dunia itu melambat. Iya. Dengan adanya pandemi. Tapi kalau dilihat dari periode 2003 ke 2011 ada 2,45 juta hektar yang dideforestasi. Terus dari 2011 ke 2019 ada 4,8. Jadi naik sebenarnya. Di mana di kurun waktu itu ada ke Pak Jokowi di situ. Ada, iya. 2014 ya. 2014 ya. Tapi Pak Jokowi menyampaikan datanya yang itu 2019 dan 2020. Iya. Turun memang. Memang turun. Nggak ada yang salah. Sampai 2021. Iya. Dua-duanya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, benar. Karena ngambil data yang beda. Iya. Ngambil data yang benar. Iya, dibilang salah nggak ya? Enggak. Memang turun 2019 sampai 2021 memang turun. Bahkan terendah selama 20 tahun. Tapi kalau dilihat trennya dia naik. Gitu. Untung di COP nggak ada yang nanya ya. Kalau pas dari 2014 Pak, wah iya. Itu kan banyak tuh ya penyajian data yang kayak begini-begini nih. Iya, cara nyajiin datanya. Cara nyajiin datanya gitu. Jadi ada yang dipotong-potong setahun ini gitu. Iya, itu gimana delivery-nya lah ya. Nah, itu dia. Tidak berbohong. Iya, benar. Ini tidak berbohong sama sekali dan tidak ada unsur manipulasi data. Datanya memang benar. Katanya mau rehabilitasi hutan mangrove. Mau restorasi hutan mangrove 600 hektar tahun 2024. Benar. Terdengar sangat hebat katanya. Kata si Greenpeace. Terdengar sangat hebat, 600.000 hektar mau direstorasi. Padahal yang udah rusak sebelumnya udah 1,8 juta hektar yang sudah rusak. Mau direstorasi 600.000 tahun gitu. 2024. Iya, di tahun 2004 lagi. Jadi kedengarannya kan, keren mau restorasi mangrove. Menurut Greenpeace, yang rusaknya lebih banyak dari itu. Iya. Lebih banyak dari yang direstorasi. Itu Greenpeace siapa sih dia? Dia NGO nggak sih masuknya? NGO kali ya. Tapi dia agak kontroversial juga sih Greenpeace cara-caranya. Iya kan? Orang juga banyak kadang yang nggak setuju juga sama Greenpeace. Ya. Karena caranya terlalu ekstrim kadang-kadang. Iya. Gitu. Tapi dia ngomong di Greenpeace Indonesia sih. Kok Leonard namanya? Iya, Greenpeace Indonesia tapi dia. Orang Greenpeace Indonesia. Orang Greenpeace Indonesia. Iya. Itu ada juga soal karbon, soal batu bara. Banyak ya ininya ya. Banyak isunya tuh banyak dari lingkungan. Tapi yang jadi sedikit, lo juga komentarin nih tweet ke Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Saya nggak komentarin, saya cuma taruh foto Boris lagi joget. Oh lagi ya komentarnya dengan cara si foto Boris joget. Boris lagi joget aja. Iya. Karena dia menyatakan deforestasi jangan sampai menghambat
Jangan menghambat pembangunan. Tapi satu tweet, kan tweetnya panjang. Iya. Lo setuju gak tuh? Intinya kalau yang gue baca pernyataan lengkapnya, intinya tuh deforestasi kalau menurut beliau tuh relatif banget. Mungkin kata dia di Inggris kalau orang nebang satu pohon hitungannya udah deforestasi. Iya. Di Indonesia belum tentu nebang satu pohon hitung deforestasi, ya kan gitu. Bahkan kadang penebangan itu untuk kemaslahatan banyak orang, bisa jadi jalan misalnya. Betul. Beliau juga ngomong gitu, apalagi banyak yang sebentar. Pesawat. Dari mana pesawatnya, Bang? Dari Halim. Dari atau ke Halim. Kita akan merindukan ini karena Halim akan ditutup. Tutup untuk umum ya? Untuk umum. Berarti paling mungkin berisik sekitar Oktober kalau kita di sini, kalau terjadi hanya jadi pangkalan militer. Karena Oktober? Ulang tahun TNI. Tapi kan sepanjang tahun masa nggak ada latihan-latihan, Bang? Jarang ya? Jarang. Oh, sayang bensinnya kali? Iya, mungkin latihannya dia di luar kali. Kalau yang ini kan latihan nih sekaligus kan, misalnya perayaannya kan pernah tuh di Jalan Tol Jagarawi. Dulu pernah tuh hari TNI. Ya dia sekitar sini emang latihannya. Jadi mundar mandir sekitar sini. Kalau misalnya ada latihan perang ya dia ke bagian lautan sana. Kenapa sih katanya mau ditutup, Halim? Mau fokus ke militer atau apa? Satu, tempatnya ada di pemukiman. Nggak ideal katanya. Memang sih berisik akhirnya kan. Terus itu adalah pangkalan militer. Ya, memang pangkalan militer. Bahaya kalau masukin ke komersil. Kayak Husein lah ya, Husein Bandung kan juga militer. Iya, karena awalnya kita semua pangkalan udara militer ya. Gitu. Kemayoran dulu enggak kayaknya. Dulu enggak, tapi kan waktu ke Halim dan Kemayoran, domestik hanya di Kemayoran. Waktu zaman itu ya, domestik hanya di Kemayoran, luar negeri internasional di Halim. Jadi tidak terlalu berisik. Karena tidak terlalu banyak juga kenegaraan tuh di sana tuh, presiden, menteri yang mau pada kunjungan kenegaraan tuh di situ, terima tamu di situ. Kalau Kemayoran masih ada benar-benar di tengah kota banget ya Kemayoran. Iya. Kayak yang Polonia kan dipindahin juga. Iya, Polonia pindahin. Itu tengah kota banget lagi. Di tengah kota. Karena dulu memang mungkin perlunya di tengah kota ya biar cepat dulu. Atau dulu kotanya belum ngembang waktu dibangun ya. Karena sodanya nggak bagus. Atau raginya kali ya. Ya. Tapi yang gue baca juga, Halim kenapa akhirnya ditutup karena takut mengganggu syuting di Studio Palapa. Nah ada juga tuh. Ada yang bilang juga. Iya. Jokesnya juga bakal hilang katanya. Iya. Ya. Kalau untuk kemaslahatan umat, masyarakat, kita mau kasih ya. Biar aman. Iya. Karena udah dapat laporan tuh di markas Halim. Nih Bang Abdul terganggu terus katanya setiap bikin konten. Ada yang nonton kayaknya, Bang. Mungkin ya orang-orang. Kita diomongin Halim terus nih dari Halim gitu. Iya. Kita diemin aja deh gitu. Ya, diemin aja. Diemin, nggak usah ada yang lewat lagi gitu. Oh iya. Udah kita pindah ke. Biar nggak ganggu. Iya. Kita ganggu yang bikin video di sana aja. Di Soekarno-Hatta. Iya. Di Sepatan. Suara pesawatnya biar lewat Sepatan aja. Iya. Tapi gimana ya? Kan kalau misalnya di Bali ya. Di Bali itu persis banget di pinggir laut kan. Pinggir laut. Kita masih lihat lautnya sebelum nyentuh landasan. Keluarnya juga situ, jadi nggak ganggu sama sekali kan. Soekarno-Hatta juga pinggir laut nggak sih? Nggak ya? Pinggir laut. Nggak terlalu, tapi bentuk landasannya kayaknya nggak pinggir laut banget. Nggak pinggir laut banget, tapi lewatin laut, nggak lewatin pemukiman. Katanya idealnya gitu kan, dekat laut kan? Dekat laut langsung, jadi nggak lewatin pemukiman, langsung ke landasannya. Ya. Keluar juga begitu, begitu keluar langsung ke laut. Ke laut aja, iya. Namanya laut, angin pasti kencang soalnya. Iya, kata Jamrut. Rohmu berayu naik turun. Iya. Salahkah aku yang jadi mau melihat isi dalam rokmu? Nah, Menteri Siti Nurbaya diprotes sama netizen. Karena dianggap dukung deforestasi. Mikirin pembangunan doang, nggak mikirin nasib anak-anak kita. Tapi ada benernya juga, kayak bilang kan di Kalimantan, di Sumatera, kata beliau banyak jalan yang belum nyambung gitu. Orang-orang mesti harus lewat hutan. Dan itu harus ada deforestasi. Mau nggak mau, deforestasi. Deforestasi. Mungkin pernyataan ini harusnya disampaikan oleh kementerian yang lain. Oh, karena yang ngomong Kementerian Lingkungan Hidup, LHK ya. Kenapa lo Kementerian Lingkungan Hidup malah jadi belain isu yang lain? Iya. Lo harusnya mempertahankan
forestasi. Tapi karena ada keperluan dari sektor yang lain, pembangunan. Nah, lo harusnya kompromi mungkin. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Makanya ini pernyataan yang kayaknya nggak elok lontarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Gitu. Harusnya menteri apa berarti yang ngomong? Pekerjaan umum mungkin. Pekerjaan umum ya? Iya. Kami ingin bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Supaya pekerjaan kami tetap ada dan masih dalam batas toleransi. Benar. Deforestasi gimana? Masih terukur lah ininya. Masih terukur. Apa namanya? Pembabatan hutannya gitu. Bukan yang sampai deforestasi. Iya. Kami akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dengan kami untuk menyusun plan-nya gimana caranya. Mungkin ya. Tapi apakah itu nggak kepikiran sama orang-orang pinter itu? Apanya? Berkomunikasi yang seperti itu gitu. Kalau dilihat dari tweet semuanya, gue agak, oh iya memang pasti masih perlu deforestasi. Lo mau maju gak bangsa ini gitu? Dengan infrastruktur yang ada, gak mungkin berhenti. Karena dia bilangnya negara lain udah deforestasi duluan, makanya udah maju. Terus giliran kita Indonesia mau deforestasi dimarahin sama negara lain. Iya, karena hutan mereka udah nggak ada. Gitu. Iya, jadi kita nggak boleh karena kita kan paru-paru dunia. Tapi harusnya mereka sudah mengukur lah. Iya, kita paru-paru dunia. Apakah kita punya tanggung jawab terhadap dunia untuk menjadi begini-begini aja? Oh ya, mentang-mentang kita paru-paru, jadi kita tidak boleh maju. Tidak boleh maju. Begini-begini, hutan lo jangan dibabat dong. Ini paru-paru dunia. Tapi serba salah ya, nggak mungkin juga nggak ituin hutan. Manusianya juga tambah banyak soalnya. Kecuali mau disuruh tinggal di hutan. Bahkan di rumah pohon. Kalau sejarahnya dari dulu manusia memang membabat hutan. Orang yang pindah-pindah nomaden kan, nyampe ke sini hutan dibabat, bangunin, kelar dia pindah lagi. Hutan dibabat di sejarahnya yang gue pelajarin ya seperti itu ya, memang udah apa ya, fitrahnya kali ya manusia merusak alam ya. Tapi ditumbuhin lagi. Cuma harusnya itu terukur dan kan kayak sebenarnya kan bikin gedung aja harus ada lahan terbuka hijau berapa. Harusnya kan kalau itu bikin jalan juga harus tetap ada lahan terbuka hijaunya berapa persen. Harusnya kalau yang menurut peraturan yang benar kan begitu sebenarnya. Makanya gue waktu ke London, lo kan ke London juga, lo ngeliat gak di tengah-tengah kota itu pasti ada taman. Nggak terlalu perhatiin sih. Gue jalan-jalan di tengah kota itu pasti ada taman-taman kayak taman di Palapa ini. Tapi dia lebih luas. Bahkan di belakang apa mah? Jalan apa itu? Oxford itu yang isinya inian semua, mall semua. Itu ada space, 2 space taman terbuka. Dan orang bisa duduk-duduk. Bisa duduk-duduk di situ. Santai, piknik-piknik. Ya, mungkin itu udah terpikirkan dulu. Ya, tapi kan lo bukan paru-paru dunia. Iya, mereka bukan. Kecil. Sekarang kita yang Indonesia yang paru-paru dunia jadi tanggung jawab. Iya. Tolong dipikirin lah Greenpeace. Gimana caranya? Pasti ada sebenarnya cara. Ada. Cara yang ini. Inilah lingkungan hidup lah kok Greenpeace. Oh ya, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ya. Sampai ada yang tweetnya dimasukin lagunya Dewa, cukup Siti Nurbaya. Iya, mukanya mirip Ari Lasso waktu awal-awal kepilih. Iya. Namanya Siti Nurbaya mirip Ari Lasso mukanya karena belah pinggir agak ini. Nah, ya kan ada yang bikin meme-nya juga tuh. Mirip Ari Lasso sampai Siti Nurbaya. Cukup Siti Nurbaya. Oh, cukup Siti Nurbaya ya. Alami. Memang kayaknya pejabat kita harus dikasih pelatihan tentang media sosial deh. Tapi gue yakin itu pasti udah ada timnya, Bang. Maksudnya kan di media sosial tuh ada aja yang belok-belokin itu bisa aja gitu. Iya. Satu gambar dan satu foto. Iya. Itu orang beda fokus. Salfok nih sama ininya gitu. Salfok sama ininya, salfok sama itunya. Tapi abis itu ditambahin lagi kan satu tweet lagi kan? Apa? Kalau nggak salah setelah rame ditambahin lagi. Apa? Pokoknya itu udah intinya ngelurusin. Maksudnya deforestasi dan pembangunan itulah intinya. Dia bukan berarti dia mendukung deforestasi gitu. Ada dia nambahin lagi. Bahasa di awalnya itu deforestasi tidak boleh menghentikan pembangunan. Nah itu bahasanya. Iya. Keluar dari Menteri Lingkungan Hidup. Terbalik kan ya. Maksudnya pembangunan jangan sampai mengorbankan hutan gitu. Harusnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Iya.
Wah, cukup sok tahu kita, tapi kita nggak ngerti kenapa dia ngomongnya kayak begitu. Nggak ngerti. Wah, buat pengalihan isu lagi. Hampir semua isu yang gede terus kita anggap sebagai pengalihan isu. Sulit jadinya kita. Kita di HI ada belajar soal lingkungan nggak sih? Ada dong. Gue Greenpeace tahu dari HI. NGO ada. Tapi kan. NGO. Kita belajar tapi NGO. Tentang lingkungan. Gue paling ada isu-isu global. Anjay, isu global. Ada gue ISGLOB nama mata kuliahnya. Isu-isu global. Isu-isu global. ISGLOB. Itu. Ya ada tentang climate change gitu-gitu. Ya. Kayaknya gue ada di pelajaran itu. Climate change apa ya? Di mata kuliah kayaknya ada deh soal perubahan iklim, ada nggak ya? Ada lah. Seingat gue ada nih. Zaman udah lupa dah. Lupa. Kita HI. Saweria lagi. Kita mau ke Amerika nih, Iya. Grup HOI mau ke Amerika sebulan. Satu tim. Iya. Traveloka bisa nggak? Iya. Traveloka ya. Traveloka kalau nggak mau sponsorin secara langsung kirim Saweria aja. Iya. Saweria dari Traveloka. Dari Traveloka. Iya. Tolong yang punya link ke Traveloka langsung di CC ini ke Traveloka. Iya. Ada rencana HOI mau ke Amerika bulan Mei. Iya. Oke. Ya. Satu tim. 10 ya. 1, 2. Tim enggak nyampe 10. Lo bayarin timnya aja deh. Gue bayar sendiri. Jangan bang, ntar dia mau ngasih full nggak jadi. Dia mau ngasih full nggak jadi. Lo bayarin semuanya deh. Ntar dia mau ngasih full, Bang Abdul nggak mau dibayarin, nggak jadi nanti. Iya. 1 M ya. Taruh 12 juta ya. Atau pilihlah antara mau akomodasi transportasi, jajan kita sendiri, atau apa misalkan. Bisa diatur. Bisa diatur kan ya? Bisa banget. Bisa diatur. Bisa. Kita di sana pakai baju logo Traveloka terus, nggak masalah. Bisa, bisa. Pokoknya selama kita di sana Traveloka semua. Bener. Makan apa kan semuanya ada Traveloka. Kita bikin vlog isinya Traveloka semua, gitu. Traveloka kita udah ngomongin dari tadi loh. Jangan sampai Anda kesalip tiket.com. Oh iya. Ya. Atau jangan pergi-pergi. Pergi-pergi masih ada ya? Ada. Masih. Tapi nggak ada pulang-pulang ya masalahnya. Kenapa dia nggak bikin app-nya pulang pergi ya? Iya. Atau mungkin itu istilah terlalu normal kali. Nggak boleh dipatenin kali. Pergi kan pergi. Pergi ya. Pulang pergi. Pergi. Pergi pulang pergi. Wow, Armada. Iya. Oke. Lanjut ke Cina sekarang kita. Wih. Peng Shuai mengaku pernah dipaksa berhubungan intim oleh mantan wakil Perdana Menteri Cina. Wow. Ini berita hari Jumat kemarin tanggal 5 November. Jadi Peng Shuai ini siapa? Petenis. Atlet ya? Atlet. Petenis tersohor asal Cina. Wah, mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Mengakukan. Kembali saya. Lo berarti lo udah membaca 2 kata itu ya. Tapi lo kembali. Mengeluarkan pengeluaran ya. Sorry. Pernah menjadi korban pelecehan seksual atau dipaksa hubungan intim oleh mantan Wakil Perdana Menteri senior ke-10 Republik Rakyat Cina, Zhang Gaoli. Oh, suka gaul. Iya. Apakah dia suka gaul, anak gaul? Iya, Zhang Gaoli pernah menggaulinya. Iya. Ada. Mana? Dengan paksa beberapa tahun lalu. Oh, sangat berima ya. Iya. Zhang Gaoli menggauli. Sebenarnya Peng Shui pernah nyebarin skandal ini lewat sosmed, tapi kayaknya kan Cina kan cukup diktator ya katanya kan. Otoriter lah. Jadi gampang disensor tuh pengakuan Peng disensor di media sosial. Jadi udah lupa aja warga Cina. Ini karena kejadian juga cukup lama ini. Udah beberapa tahun lalu akhirnya mereka ini lagi. Mereka si Peng Shui mah buat rumah. Peng Shui. Peng. Karena nggak ada ternyata di sana. Peng Shui. Kalau Cina itu nggak ada nggak ada. Jadi adanya Yeah. Metro aja lo baca dulu apa? Metro Sinwen. Lo baca apa? Metro Sinwen. Metro Sinwen. Metro berarti. Metro ya. Metro Sinwen. Ya, Metro Sinwen. Ya. Nah, ini Peng Shui. Peng Shui ini akhirnya speak up lagi beliau. Memaksa melakukan hubungan seks. Tapi sempat terjadi ya?
Sempat katanya. Abis itu mereka kemudian memiliki hubungan suka sama suka walaupun kerap putus nyambung. Ya. Sebelumnya apa habis itu? Habis itu katanya, kemudian. Kemudian. Setelah dipaksa itu? Mungkin udah berkali-kali dipaksa jadi suka kali. Entah udah. Ya. Tapi kejadian pertama itu adalah pelecehan, dipaksa. Iya, habis itu ditutup nama dia di internet, dikontrol oleh Cina. Oh dia bahwa ada gimana sih? Saya ke rumah Anda untuk masa saya berhubungan. Tidak memiliki bukti katanya. Saya tidak punya bukti. Belum bisa verifikasi keaslian dari 1.600 kata itu. Juga telah menghubungi Peng untuk memberikan komentar. Oke, postingan bunyi surat terbuka untuk Zhang. Peng menuduh hubungan selama periode intermittent yang berlangsung setidaknya 10 tahun. Peng mengatakan dia membuka hatinya untuk Zhang yang sekarang berusia 75. Udah berusia 75. Intermittent itu? Ini ada jendelanya. Iya. Ada jendela ketemu sama nggak ketemu gitu. Iya, itu 10 tahun. 10 tahun. Iya. Ini naik lagi berita ini pas banget pada saat kolega kita, mahasiswa HI Universitas Riau diduga mendapatkan pelecehan dari dosen yang juga dekan ya dosennya ya. Udah nonton belum videonya Bang, pengakuan cewek? Udah yang disensor mukanya. Iya. Gitu. Ini mungkin salah satu cara dari banyak yang mengkritik, jangan videonya jangan di ini, orang ini belum pasti, jangan disebar-sebar. Jangan disebar-sebar karena udah nyebut nama. Iya, nyebut nama benar. Kan beberapa kali hal ini yang laporin malah jadi terlapor karena pencemaran nama baik. Karena lewat sosmed ya, transaksi elektronik. Transaksi elektronik. Bahkan yang kemarin yang polisi nendang, minta maaf yang ditendang. Terus yang ininya juga dilaporkan katanya. Yang nyebarin. Katanya dia yang upload sih yang minta maaf. Yang minta maaf itu ya? Kalau nggak salah, kan dia bilang makanya dia minta maaf karena yang ditendang. Ya malah dia minta maaf. Karena videonya kesebar jadi rame. Iya. Ada telah di UIT yang dibilang itu pasal karet gitu. Karena kayaknya gue baca selanjutnya nih dosennya juga mau nuntut atau apa gitu. Bahkan katanya dia ditertawakan oleh jurusannya. Iya, karena waktu dia lapor kan yang dia cerita tuh, dia ngelapor malah diketawain. Sama kepala jurusan kalau nggak salah. Sama ininya dekannya gitu. Yang upload duluan soalnya dari himpunan mahasiswanya ini kan. Apa gitu ya? Komahi. Iya, itu kan yang Instagram tuh mahasiswa Universitas Riau. Ada yang di Twitter tuh. Di Twitter Komahi. Komahi Unri kalau nggak salah nama akunnya. Nama konya itu apa ya? Tapi harusnya emang ininya dilindungi dulu si cewek ini karena pasti lagi dicari-cari nih kan. Gitu. Disensor mukanya siapa nih? Karena pelecehan itu paling sulit dibuktikan kan. Biasanya selalu pada saat berdua. Nggak ada saksinya. Tinggal pengakuan lawan pengakuan. Gitu. Itu susahnya. Gitu. Susahnya. Apalagi udah nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ya. Nggak bisa ada apa di tubuhnya atau apa, nggak ada. Tidak ada visum segala macam. Nggak ada. Ya. Tapi dengar pengakuannya itu sih ngeri juga sih, ngebayangin jadi dia di posisi itu. Iya, dipegang karena kita pundaknya segala macam. Kita tahu, lo nggak sempet skripsi sih. Sempet lah. Lo sempet skripsi ya? Cuma nggak selesai. Iya. Jadi lo tahu juga betapa kita berada di posisi di bawah. Posisi di bawah banget gitu. Kita yang memohon ke dosen. Karena posisi bikin skripsi itu, kita merasakan itu adalah waktu hidup mati kita. Iya. Jadi betapa kita berada di bawah banget gitu. Jadi apa yang diomongin dosen pembimbing atau dosen ini, kita iya aja. Iya. Supaya kelar. Mau waktu bimbingan nurut dosen. Mau dicoret-coret juga kita mau terima aja. Nggak ada argumen, nggak bisa. Nggak ada, susah. Nggak bisa berargumen. Ini ganti ini nih, ganti ini nih. Mau janjiannya aja harus waktu luangnya. Apa? Nah ini nih contohnya nih. Contoh dasinya. Segini? Oh ya. Contoh lagi ini. Ya, pakai prompter yang tadi. Iya, sorry Bang, gue jadi kepotong nih. Iya. Gue kurang ini nih profe nih, jadi memotong. Ya gimana? Jadi memang kita ada di posisi bawah. Dosen ya. Ini sebutannya ini kalau di kasus-kasus ini relasi kuasa. Ada relasi kuasa di situ. Ini lebih berkuasa dosennya, yang ini nggak bisa apa-apa. Iya. Kayak gitu kan.
memang sulit ini. Lu kan bisa ngelawan, lu bisa ini. Nah, sulit kalau dalam kondisi yang seperti itu. Kalau belum pernah di posisi itu nggak tahu rasanya. Kita serba salah untuk melakukan. Sebenarnya kalau manusia sama manusia sejajar, lo diperlakukan gitu bisa langsung nampar mungkin. Iya. Bisa langsung nampar, tapi relasi kuasa yang berbicara, gitu. Iya. Tapi apapun yang terjadi, lo setuju gak kalau kita berada di posisi korban? Iya, untuk yang gini posisi korban harus korban dulu. Iya. Biar nanti selanjutnya diselidiki atau apa gitu. Ya. Karena emang kebanyakan kita udah sering, orang tuh karena udah sering ketipu di sosmed tuh, yang ada kasus Audrey dulu. Iya, benar. Kasus apalagi tuh yang ternyata bohongan tuh, yang minta duit di sosmed apa. Jadi orang jadi susah percaya sama orang ngaku. Benar. Iya. Jadi orang nge-spill itu sering banget di Twitter tuh, ternyata yang nge-spill yang bohong. Yang bohong, ya. Kejadian yang Bang mana ya? Yang dibilang hilang tiba-tiba duit. Dilaporin sama istrinya, ternyata suaminya yang ngambil. Hah? Ada. Iya. Istrinya ngelapor. Kok dia si suaminya yang, "Bun, uang kita hilang segini," gitu dia pokoknya gitu. Si istri ngelapor ke bank. Ternyata setelah diselidiki si suaminya yang ngambil. Gua rasa dia main sepeda apa main apa. Gua baru tahu ini. Ada yang seperti itu gitu. Gede uangnya maksudnya hilang. Gede puluhan juta. Oh. Mana nih, aku sampai lemes nih gitu. Dan kalau gua sampai lemes ngeliat uang hilang itu sih lakinya. Ya Allah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat sentimennya tuh jadi negatif kepada orang yang nge-spill gitu. Giliran bener, orang jadi nggak percaya. Tapi kalau kayak gini, kalau gue ngeliatnya, kalau yang kayak gini ya, dia ngaku gini, nggak ada untungnya buat dia, Bang. Iya. Kalau dia bohong ya. Iya. Kalau yang waktu itu sempat rame kan dapat donasi dari orang. Sampai ada yang ngasih apa, orang donasi apa, buka donasi, ya dia dapat keuntungan uang dengan dia bohong. Kalau ini kan kayaknya nggak ada untungnya juga dia bohong. Iya. Dia dilecehin gitu. Untuk apa bohong dilecehin? Iya, benar juga sih. Iya kan? Ya. Sebenarnya gitu. Iya, tapi mudah-mudahan ini segera lanjut penyelidikannya. Lanjut, iya. Biar jadi, ada titik terangnya. Titik terangnya jelas kenapa-kenapanya gitu. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya apa? Ini cukup banyak tadi ya yang Unri ya, yang ngececein kita, Bang. Banyak banget. Ini harus dibahas katanya. Iya, karena HI juga. Kita karena anak HI juga, dan kita menyampaikan keberpihakan kita udah pasti ya kepada korban yang dilecehkan. Lanjut berita, utang Garuda Indonesia tembus 100 triliun. Wah. Bang, 100 triliun, Bang. 100,6 triliun. Komanya kita nggak usah hitung. Nggak usah lah. 600 juta nggak? 600 berapa? 600 miliar. 600 miliar nggak terlalu lah. Iya, nggak terlalu banyak. Iya, 100 triliun dibanding 100 triliun. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Ini 10 juta. 10 juta. Untuk mencapai 1 juta. Untuk mencapai 100 ribu miliar. 100 ribu miliar. 100 ribu miliar. 100 ribu miliar. Ini 10 juta. Untuk mencapai 1 miliar harus ada 100 gepok ini. 100 gepok. Berarti untuk mencapai 100 ribu miliar ada 100 ribu gepok. Iya kan? 1 miliar aja ada 100. 100 juta gepok. 1 juta gepok. Iya dong, 100 ribu kali 100. 100 ribu kali 100. 100 juta. 10 juta gepok. Bukan 100 juta. 10 juta. Nolnya jadi berapa tuh? Nolnya kan nambah 2. 100 ribu. Nolnya nambah 2. 5 tambah 2, 7. 10 juta. Oh 10 ya? Iya. Oh gue salah ngitung. 10 juta gepok, tetap aja. 10 juta gepok. 10 juta. 10 juta. 10 juta kepada gepok. Garuda, kami Hohi mau bantu bayarin 1 gepok buat bayar utang. Gimana nih? Ya. Anda bisa mencari sisanya gepok yang lain. Iya. 10 juta. Tuh. 10 juta gepok. Lo gimana bayangin dah 10 juta ginian nih. Utang Garuda. Kalau mau dibayar sama penerbangan. Satu penerbangan taruh yang ke kemana? Ke Amerika dah. Garuda ada ke Amerika? Nggak ada sih sayang sih. Pakai penerbangan Garuda dong. Tapi harus bayar pakai tiket. Amsterdam ada mah. Terakhir waktu dulu Panji ke London pakai Garuda. Ya ada. Dia ke Amsterdam dulu. Tapi nggak ke Londonnya. Gatwick dia. Iya. Dia bukan di Heathrow. Bukan di Gatwick. Iya.
taruh ke situ ya. Iya. Taruh pakai bisnis semua. Oke. Gue cari nih sekarang nih. Garuda bisnis. Tapi gue kemarin nyari-nyari bisnis semua itu PP London 20, berapa juta di penerbangan yang lain bukan Garuda. Oke. Taruh itulah. Sekitar segitu ya. 20 juta. Jadi pulang pergi. Iya, pulang pergi. Iya. Jadi 20 juta. Satu pesawat ada berapa? Tapi kalau bisnis kelas cuma dikit dibanding ekonominya. Kalau lu pakai harga bisnis. Iya kan? Iya. Taruh 10 juta dah semuanya. 100 orang. Enggak loh. Ini kan bisa 400 orang. Pesawat ya, yang bodi lebar kan? Bisa 400 yang orang. Yang gangnya 2. Iya, gangnya 2. Dia tuh 3 ya. gitu ininya. Kan nggak mungkin pakai yang kecil yang baling-baling. ATR nggak mungkin. Iya. Taruh dari 500 deh ya. 500 orang. 500 orang. Kali 10 juta. 10 juta. 500 tambah 02 berarti 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar itu. 5 miliar. Sekali jalan. 5 miliar berarti kita perlu 100 ribu miliar. 100 ribu miliar. 100 ribu miliar kali dibagi 5. Dibagi 5. Iya. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu penerbangan. 20 ribu penerbangan London bolak-balik. Iya. London bolak-balik itu kalau nggak pakai 10 juta ya. Nggak pakai nggak pakai modal. Jadi semuanya oh iya. Semua pemasukan iya. Nggak bayar gaji, nggak bayar 20 bener ya, 20 ribu ya. 20 ribu penerbangan London bolak-balik. Hari itu ada 365. Oke, kita puyang. 20 ribu bagi 365. Nah, sehari harus ada 54 penerbangan. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin karena pesawat itu aja mungkin cuma sehari satu. Iya. Setahun nggak mungkin kan, setahun berarti ada 54. 64 nggak mungkin. Paling berarti ini 54 tahun. Bang, sehari paling 2 apa 1? 1 paling ya. Kalau yang penerbangan jauh gini. Iya. 54 tahun penerbangan non-stop London. Dan itu kalau pemasukannya diambil semua. Iya. Setara 7 miliar US dollar. Oh iya benar, utang terbesarnya bayar sewa pesawat. Karena kan Garuda pesawatnya sewa kebanyakan, bukan punya sendiri. Iya. Itu banyakan terhadap sewa. Dan Garuda itu dibebani nggak ya? Harus melayani penerbangan ke seluruh Indonesia karena dia penerbangan pemerintah lah ya, negara lah. Tapi ya. yang lebih banyak ke daerah-daerah kan Lion sekarang. Lion yang banyak banget sampai ke mana-mana ada dia. Ada. Iya. Ya keluar negeri juga dia harus dibebani kewajiban untuk mengadakan. Tapi London aja sempat nggak ada dulu. Sempat nggak ada, muncul lagi. Iya. Gitu. Gue ingat yang pas gue sama Panji itu baru dibuka bang ke London tuh, baru dibuka lagi. Jadi itu baru banget tuh. Baru banget setelah beberapa kali. Kan setelah pernah mendapat ban nggak boleh. Eropa. Ya. Karena soal safety ya. Iya. Terus jadi ya udahlah. Jauh deh mau diapain di Garuda kalau begitu ya. Kalau mau. Masalahnya kalau Garuda tutup bang. Kita tersisa dengan Lion. Ada Batik, Lion juga. Batik Pelita iya. juga ada. Iya, kata mau ganti Pelita. Katanya. Namanya. Jadi pakai pesawat yang tersisa kayaknya. Enggak dong, enggak gitu. Iya kan pesawat yang sewa dibalik-balikin. Iya. Kayaknya. Kalau punya utang, kata Victor Gonta kemarin kita terlalu murah. Kelebihan sewa. Kelebihan sewa ini soalnya tuh beban termahalnya 26% tuh sewa. Dan juga korupsi. Kok ada korupsi? Dari sewanya itu. Iya. Lo dapat ini. Iya. Lo dapat ya biasa mungkin lah. nyawanya kebanyakan kali ya. Nyawa pesawatnya apa gimana ya? Gimana ya? Kok bisa rugi ya? Kita kontak kemarin harusnya nyawanya 10.000, cuma Garuda nyewa 30.000 gitu. Oh. Oh, mungkin ada di situ kali. Kenapa bisa? Iya. Kok perusahaan bisa merugikan negara karena korupsi itu? Korupsi. Iya. Mungkin ada. Ya biasalah kalau vendor ke perusahaan kan. Iya. Oh, vendor tenda. Lo pakai gue deh. Harganya segini ntar gue kasih. Lo cashback. Cashbacknya bukan ke perusahaan, cashbacknya ke perorangan. Katanya Garuda disuruh fokus ke domestik aja nih. Kata siapa? Nih Erick Thohir. Rute internasionalnya kerjasama dengan Emirates.
Jadi code sharing, kodenya bareng. Iya. Kode penerbangannya itu ya. Nah, JAL melakukan itu sama American Airlines. Udah ada code share dia sama American Airlines. Untuk yang dari Jakarta ke US. Ke US kemana-mana. Jadi pesawatnya apa? JAL. Nah, itu yang gue bingung. Masih belum tahu. Harga sama. Jadi American Airlines sama JAL itu sama. Harganya sama. Kalau di website si JAL-nya ditulis code share sama American Airlines. Di American Airlines code share sama JAL. Nah, gue nggak tahu mungkin pesawatnya. Itu mungkin naik JAL sampai Jepang tukar American Airlines kali. Mungkin kayak gitu. Mungkin terjadi kayak begitu. Ya. Mungkin atau BUMN loh padahal ya bisa rugi juga ya, bisa. Iya. Mungkin dari awalnya kalau menurut atau gue. Atau kegedean kali gaji pilotnya. Pramugari enggak ya? Enggak khususnya ya? Enggak. Atau karena Garuda kan selalu dipakai sama dinas kan? Kalau PNS gitu-gitu diturunin. Udah nggak pakai Garuda ya? Oh, pakai Citylink di bawah Garuda juga. Gue kemarin ngelihat Pak Sandiaga Uno pergi kemana gitu, tugasnya pakai Citylink. Kalau Sandiana Ugo. Sandiana Ugo. Pakai Citylink? Pakai Citylink dia. Tapi di bawahnya Garuda. Ya selayaknya lah kalau menurut gue. Iya. Pakai itu saling menguntungkan gitu. Wah, berat juga nih masa Garuda. Karena selama ini kan kayaknya Garuda kan keren, termasuk tuh SkyTeam. Iya, SkyTeam. Bisa ke Eropa, kayaknya kebanggaan Indonesia banget lah, tapi utangnya banyak. Iya, harganya juga memang lebih mahal. Gue lihat di Traveloka ya. Traveloka lagi. Gokil ini Traveloka kalau masuk. Memang yang paling mahal itu adalah Garuda. Selalu. Ke Bali misalnya. Selalu. Bedanya tuh ke Bali gue naik batik 500.000. Saat yang sama dengan beda penerbangan berapa puluh menit, pakai Garuda 1,7. Itu bisnis? Enggak. Ekonomi biasa? Iya, Maya. Iya, kemarin itu. Tapi entah kenapa kalau pakai Garuda kayaknya lebih safe gitu. Iya. Berasa. Nah, itu tuh benar. Si Garuda udah punya itu padahal. Trust. Iya, trust itu udah punya. Trust. Udah punya itu padahal pesawatnya sama. Jenisnya ya Boeing atau Airbusnya tuh sama, maskapai yang lain sama. Paling beda juice. Dalamnya? Jus lagi. Oke, beda jus. Iya, dan dalamnya juga memang beda sih pelayanan ada dalamnya. TV-nya. Pelayanan dalamnya. Ekonomi ada TV-nya kan? Ada ekonomi. Tapi batik juga ada kan? Batik udah ada TV-nya. Tapi Garuda tuh pencetnya susah. Apanya? Touchscreen-nya. Tapi Garuda dikasih headset dari udah dikasih. Kalau batik harus bawa sendiri atau beli? 25.000. 25.000. Garuda ada selimut, bukannya kalau yang ada semua ya? Gua kira kalau yang jauh-jauh aja. Ada selimut dikasih gitu. Itu sih ada beda-beda dikit lah. Garuda tuh udah punya kayaknya kalau naik Garuda safe yang terus kalau misalnya ada job nih, dibeliinnya Garuda kayak, enak nih pasti. Iya. Dibeliin Garuda udah pasti enak. Iya. Kalau on time-nya juga ya pokoknya Garuda itu positif dah. Punya aura positif kalau dengar Garuda dibanding sama penerbangan domestik lain. Itu kan modal besar ya. Iya, tapi ternyata di balik itu semua, di balik senyum dan keramah tamahan pramugari, itu banyak para direktur yang sedang menangis atau mengais. Yang dulu. Gundik. Iya, ada Gundik ya. Terus pernah Brompton. Harley apa Brompton sih? Brompton sama parts Harley kan? Parts Harley dibawa. Itu yang Brompton jadi naik namanya kan? Iya. Orang jadi Brompton apa sih? Sepeda mahal. Itu dia tadi Bang, bapak-bapak yang pada punya Brompton di rumah jadi pada tahu istrinya. Loh, ini mahal. Ya. Kirain 2 jutaan. Iya. 40 jutaan loh harganya. 40 jutaan Brompton. Sialan. Iya. Garuda emang jadi malah lebih. Gue naik Brompton kayak beruang sirkus gua. Karena kecil ya. Tapi gue kalau ketemu di jalan yang pakai Brompton ngebut-ngebut loh Bang. Emang bisa? Ngebut-ngebut. Karena kan dia karena mahal udah oke semua tuh. Udah oke semua ya. Dari giginya. Memang secara kualitas juga bagus ya. Oke. Iya. Cuman gue tuh mungkin kan ada tipe-tipenya ya. Ada tipe-tipenya gitu. Lu bukan yang ban yang kecil banget kan? Aduh, gue lupa ukuran-ukurannya. Tapi ada yang kecil banget. Ada S, ada T, ada apa? Masih agak gede kan bannya.
Yeah. Gitu. Tapi tetap aja begitu gue naik nih, gila gue berasa jadi kayak beruang sirkus karena gue jadi wagu gitu ininya tuh. Gitu. Apalagi yang ngelihat gue aja ngerasa. Iya. Aduh. Ini gimana nih Garuda di jangan sampai kehilangan lah. Masa kita sampai kehilangan maskapai ya? Iya. Jadi pelit, kurang gimana? Mandala namanya? Udah hilang, Merpati udah hilang. Masa harus Garuda juga? Itu dulu pada BUMN semua ya? Enggak? Merpati BUMN. Tahu kalau Mandala kayaknya swasta deh. Merpati Air. Simpati hilang. Simpati sempat ada benar. Simpati Air. Simpati. Tuh. Adam Air hilang. Tapi itu bukan BUMN kan? Bukan. Ya maksudnya berarti harus di manage dengan benar ini. Iya. Begitu miss sedikit lo akan rugi banyak gitu. Sulit memanage. Karena ini bener loh, Garuda tuh image-nya udah bagus banget di mata rakyat loh. Iya. Beda sama maskapai misalnya kayak Lion gitu. Sorry Lion nih ya, tapi ini memang image tuh udah telat image-nya, mendarat keras mendaratnya. Iya, padahal sama aja. Sama aja pesawatnya gitu. Garuda jangan sampai hilang lah. Jangan. Karena kalau dilihat di Traveloka, Traveloka berapa kali nih? Ini juga ada berita yang cukup kurang nih. Apa? Sangat aktual. Satgas BLBI sita aset tanah 124 hektar milik Tommy Soeharto senilai 600 miliar. Tanah. Satgas kita kayak negara ini banyak sekali satgas, Bang. Ada Satgas mafia bola. Satgas ini Satgas Covid. Satgas apa? Sebenarnya memang sama. Kalau di luar negeri kan task force namanya. Hampir semua juga ada. Satuan apa? Satuan tugas. Tapi baru dibentuk itu kan? Iya, dibentuk untuk khusus ini isu tertentu. Satgas. Dan memang harus ada itu. Harus ada ya? Harus ada. Kalau nggak ada ya nanti bahaya. Orang ada aja banyak yang belingsatan. Satgas BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Tanahnya di mana sih nih? Oh, di kawasan industri Mandala Putra. Namanya udah nama dia. Mandala Putra. Di Dauan Cikampek. Oh, Dauan. Itu kalau kita ke tol ke Bandung ada tuh kan Dauan tuh. Iya. Dauan Cikampek Karawang Jawa Barat. 600 miliar. Iya. Wush. 600.000 juta. Bisa bayarin setengahnya Garuda lah ya. Enggak lah. Enggak ya? 100 triliun Garuda. Udah 100 ya? Gue kira 1 triliun tadi. Oh iya, 1 triliun aja nggak nyampe. Sorry. Jadi 100 triliun bisa dibayarin sama itu, sama yang punya LV. Iya. Dia punya 2.000 kan ya? 2.000 triliun ya. Banyak banget ya 2.000 triliun ya. Beli sendiri bisa tuh bos LV itu berarti. Oh iya, bos LV bisa beli tuh. Beli si Garuda. Jadi LV Garuda. Iya. Jadi joknya pakai bahan LV. Pramugarinya pakai LV. Sabuknya LV pramugarinya. Yang nggak pakai LV nggak boleh naik. Pilotnya kopernya koper LV. Semua. Bisa mungkin bos LV kemarin siapa namanya? Bernard Arnault membeli Garuda Indonesia. Paling nggak bayarin utangnya, lu punya saham berapa banyak di situ. Kan BUMN nggak bisa lah. Iya. 60 lah, 60%. 100 triliun itu utang. Berarti asetnya lebih dari 100 triliun harus. Ini kan utangnya aja. Iya. Kalau utangnya lebih gede dari asetnya itu lebih berbahaya lagi. Iya. Karena kalau nggak salah dulu si yang punya AirAsia tuh Tony Fernandes, dia kayak gitu kan, ngebeli. Iya nggak sih? Maskapai udah mau ini si AirAsia. Di AirAsia. Kayak kita nggak ada. Nggak, si Tony Fernandes tuh gitu nyelamatin AirAsia. Malaysianya, Malaysia apa Singapura? Malaysianya ya. Jadi punya AirAsia tuh AirAsia jadi bagus sama dia. Iya. Kalau nggak salah gitu cara dia. Iya. Gitu. Mungkin bisa LV lah gitu ya. Ada lu kalau punya duit banyak banget lu nggak bayarin utang Garuda, punya maskapai sendiri. Ya mau banget itu, menguntungkan kan. Tapi katanya ini sih bisnisnya emang padat. Cuannya tuh nggak terlalu gede. Katanya, karena kan pesawat mahal-mahal kayak gitu, afturnya. Tapi pasti udah dihitung lah. Iya ya. Pasti udah dihitung. Misalnya tadi hitungan kita berapa sih? Apanya? Bolak-balik London. 54, 20.000 kali. Berapa sih harganya? 10 juta. 10 juta. Iya. Sekali PP berapa? 10 juta tadi kan hitungannya. 20 miliar ya? Apa sih? Oh, 5 miliar. Oh, 5 Satu miliar. pesawat. Iya, 5 miliar. Kan selayaknya orang berusaha ya minimal tuh 30% untungnya. Untungnya 30%. Iya. Ya dipotong perlu ini segala macam tuh untung 30%. Bersihnya. Iya. Berarti 1,5 miliar ada untung sekali jalan. Gitu.
Kalau penuh, ya, hitungan penuh, hitungan optimisnya. Nah susahnya itu tuh. Nggak tahu ya. Nggak tahu, sepi. Tapi kayaknya pesawat mah ada aja ya yang naik ya? Lah, ada. Ada terus pesawat makanya naik. travel fair hampir setiap setiap travel bureau bikin travel fair sendiri. Dwi Daya, ini si Smiling bikin sendiri. Tapi kalau gue punya duit pengen fokusnya ke domestik sih. Domestik karena gede ya. Coba kita naik pesawat kemanapun penuh mulu, Bang. Benar. Terutama apalagi ke daerah-daerah yang memang harus pakai pesawat. Harus pakai pesawat. Mereka tuh kayak sehari-hari aja udah naik pesawat gitu, bukan sesuatu yang spesial. Penuh terus. Itu penuh terus. Menarik. Makanya udah ada yang si Menteri Pak Erick bilang fokus domestik aja. Makanya juga Lion kayaknya dia ngejarnya domestik. Karena dia kemana-mana ada kan. Dari Papua segala ada Lion. Iya. Tapi siapa tuh yang nyuruh Lion? Apa? Domestik. Yang nyuruh? Dapat izin itu. Yang dapat mengizinkan. Nggak tahu deh. Yang punya Lion kan ini kan. Siapa namanya? Wah, Dewan Pertimbangan Presiden. Nggak tahu dah. Ini kita ngomongin Tommy lagi dah. Iya. 600 miliar di BLBI lama loh. BLBI itu tahun 98 loh. Banknya aja udah nggak ada. Bank Bumidaya. Emang iya ya? Penyitaan aset tersebut bagian dari utang Tommy sebagai pengurus PT Timor. Mobil. Yang Moknas. dulu, yang padahal tuh Korea kan? Korea, nama Kia Sevia namanya. Kia Sevia. PT Timor Putra Nasional yang dulu dapat BLBI melalui Bank Bumidaya yang kini jadi Bank Mandiri. Wah, nyita 120 hektar. Disita. Bisa disita juga. Bisa. Keren untouchable. Wah. Kan dia pernah dihukum juga. Pernah ya? Iya. Kan punya partai kan sekarang kan? Punya. Berkarya. Ada kantor gede tuh di mana ya lihat ya? Di situ yang nggak kegusur, yang jalanan. Antasari. Iya, yang Antasari jadi lebar. Ada satu yang maju dikit. Iya. Nah itu kantor berkarya. Iya. Hari ini Satgas BLBI menyita tanah 120 hektar. Seluruh aset industri yang ada di dalamnya adalah kawasan industri yang dulu dijaminkan. Pantes. Iya. Pantes dijaminkan. Dulu jadi jaminan. Kepada negara untuk minjem uang ke Bank Bumidaya. Untuk Bank Bumidaya. Iya. Satgas BLBI Mahfud MD. Mana? Tuh? Enggak, ujar Menteri Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI. Karena kan Menteri Polhukam. Ya Mahfud MD. Ya. Ini sih dijamin. Apa namanya keniscayaan ini memang harus dulu karena dijaminkan diagunkan ini. Iya. Berarti memang harus di ini ya. Memang harus. 120 hektar. Wow. Dan mobilnya nggak jalan sayangnya itu. Timor itu. Jalan. Tinggal ganti namanya doang. Sevia ganti Timor. Jadi Timor. Iya. Ya mudah-mudahan yang begini segera dieksekusi. Kan lumayan 500 miliar satu orang. Siapa tahu bisa dimanfaatkan kan tanahnya daripada tahu dijual lagi lah paling enggak untuk negara, pemasukan negara. Lumayan 600 miliar lah. Iya. Oke, tapi ini kan permasalahan BLBI Bank Bumidaya. Bank Bumidaya punya aset yaitu agunan Tommy Soeharto. Iya. Bukan Tommy Soehartonya melakukan sesuatu terhadap Bank BLBI. Oh iya bukan. Jadi ini nih jaminannya disita aja gitu kan. Ya. Bukan Tommy Soeharto melakukan kong-kali-kong sama BLBI, bukan. Tapi Bank Bumidayanya nih gitu. Babak baru. Wah, Formula E nih. Wah. Ini juga udah berapa kali kita bahas di sini nih. Formula E ntar lagi masuk sponsor lama-lama nih Bang. Iya. Tim penyelidik KPK. Lu udah lihat itu belum? Apa? Kayak gue jadi ingat Formula E. Udah lihat Mandalika. Daftar harga tiket Mandalika? Udah. Ada yang 19 juta. Ada yang di tengah banget itu ya? Iya. Yang di tempat start ya? Iya. Pokoknya dekat sama pembalapnya. Pembalap ya, 19 juta tiketnya. Iya. Terus udah ada gitu, terus atasnya gue ada yang baca tuh. Apa? Ada yang quote retweet ya. Cuman nontonin motor lewat doang gitu. Iya bener sih, emang nonton balap enakan di rumah di TV. Iya. Karena kesorot terus. Iya. Nonton di langsung. Ada weng hilang. Udah. Nggak bisa ya. Nunggu lagi. Iya, tapi bisa Insta Story. Kita di kota Mandalika. Bayar Insta Story-nya itu yang mahal. Iya. Kan. Siapa tahu kita diajak Bang ke sana. Nah, pakai Traveloka. Wah, Traveloka. Ini kenapa bawa ini
Ini saya sudah baca KPK katanya mendapat sekali lagi laporan masyarakat. Laporan masyarakat. Dalam kurung cepu. Terkait Formula E katanya. Emang ada indikasi apa? Tahu ada indikasi apa? Korupsi ada indikasi kali. Korupsi apa ini? Indikasi korupsi ini nih keterangan coba. Tapi wakil gubernur Riza Patria, Riza. Gue ingatnya Riza Patria semoga tidak mengganggu jalannya persiapan Formula E. Tapi tetap proses hukum harus dilanjutkan. Prosesnya, menurut gue ini malah lebih aman lah. Ini kan belum ada tersangka, belum ada ini, cuman ini punya potensi. Punya potensi. Nah itulah KPK harus segera ada di situ. Segera, ini mencegah. Nah ini benar nih. Benar nih. Iya gitu. Apa sih ininya? Gue lupa deh ininya. Apa sih yang dilaporin tuh? Coba ke bawah. Dia juga nggak tahu nih apa kata si Riza ini. Kita juga nggak tahu apa yang nih mengenai. Sebelumnya kelompok melaporkan Gubernur DKI dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E karena komitmen fee yang tinggi. Sama sebelumnya juga DPRD DKI mempermasalahkan dugaan kerugian negara dan pelanggaran prosedur penganggaran. Padahal kalau menurut Riza semuanya di atasnya man. Semuanya sudah melalui nih bukan eksekutif nih. Namun demikian Riza menyatakan semua program direncanakan pihaknya telah melalui proses panjang. Selain itu persetujuan diambil bukan hanya dari eksekutif, tapi legislatif. Namun juga legislatif. Disetujuin, tapi mungkin pelaksanaannya ada yang menyimpang. Iya. Tetap harus diawasin harus. Ini kan laporan masyarakat sekali lagi. Laporan masyarakat. Iya. Negara ini memang fondasinya laporan masyarakat. Ya harus seperti itu. Kalau enggak ya kacau. Semoga nggak nemuin apa-apa. Kita tidak berharap ada korupsi tentu. Iya dong. Nah ada korupsi malah berhenti, malah nggak jadi lagi. Uang udah dikeluarin banyak lagi. Iya. Tapi belum ada di rutenya nih. Nah, kemarin itu kan kita udah mengusulkan. Tapi emang ini sangat patut dicurigai. Karena bentar lagi Juli loh. Juni dan kita belum tahu rutenya mana gitu. Dan kita jalan-jalan di Jakarta pun belum nemu ada pembangunan apa-apa. Ada pembangunan apa? Emang nggak dibangun kayaknya. Tapi kan aspal mesti dibagusin pasti. Karawaci kan ada bekas dipakai. Karawaci kan Tangerang. Karawaci kenapa? Kan pernah dipakai sirkuit jalan raya. Iya. Di BSD juga ada yang sirkuit gitu. Tapi kan bukan Jakarta itu. Iya. Ya Soekarno-Hatta juga ada di Tangerang, nggak apa-apa. Tapi kan disebutnya Jakarta. Disebutnya kan di Jakarta. Siapa? Formula E. Formula E. Soekarno ini juga Jakarta International Airport bukan? Soekarno-Hatta? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kayaknya kalau disebutnya Soekarno-Hatta International Welcome Airport. Karena telah mendarat di Soekarno-Hatta Tangerang ya sih? Jakarta. Enggak Jakarta bang. Masa Jakarta? Tapi itu dikelola oleh Jakarta. Kayak nyewa tempat loh. Kayak nyewa tempat. Konser di Ice BSD juga dibilangnya Jakarta. Iya. Nggak apa-apa kalau emang udah ada di situ mah lebih bagus. Iya lu bayar sewa ke Tangerang. Iya. Tapi enggak, gue yakin di Jakarta sih. Karena udah digembor-gemborinnya kan udah Jakarta, udah mau benerin ya orang juga nggak tahu kali kalau si BSD itu orang luarnya. Is this Jakarta? Yes, gitu aja ya. Itu Tangerang, Tangerang. Tangerang kayaknya satu. Aduh ya semoga tidak ada korupsi. Tapi kalau diawasin tentu kami setuju. Gue malah lebih setuju ya. Iya. Semua kegiatan yang menyangkut uang negara dari awal udah ada KPK di situ. Kata Pak Riza kan juga tuh. Semua proses ada di KPK, kita tunggu hasilnya. Harapan kita semua tidak ada masalah dan tidak mengganggu proses event Formula E di 2022. Iya. Semoga tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah. Iya. Benar, semoga nggak ada masalah. Iya, kan namanya juga semoga. Tapi udah pasti ini menurut gue paling bener nih KPK. Iya. Udah ada terlibat di awal. Iya. Semua proyek kayak gitu gak sih? Maksudnya melibatkan KPK juga nih. Dari awal harus ada orang KPK. Jadi gue dalam menyusun ini bener apa enggak tidak ada kesalahan administrasi gitu. Kayaknya kebanyakan bang proyek kalau semua KPK harus diawasin. KPK-nya kurang mungkin orangnya. Mungkin kalau yang rame-rame aja kan. Orang ngeluarin 57. Berarti kebanyakan. Soalnya kan proyek pemerintah tuh banyak pasti setiap harinya ada. Kalau semua satu-satu diawasin, mungkin semua dapat laporannya KPK. Tapi kalau ada yang rame-rame aja kali ini apa nih? Mungkin Jakarta kemarin soal komitmen fee apa rame baru diawasin.
Itu kan laporan masyarakat tuh. Kalau nggak ada yang lapor kayaknya. Ya maksud gue dia inisiatif gitu. Ini ada proyek apa nih? Tolong KPK taruh dong satu di situ. Oh iya. Gitu. Ya mungkin satu orang KPK bisa megang beberapa proyek. Gitu. Tapi tahu udah iya begitu. Iya. Mobil Diajak nggak boleh. Kemarin itu gue di TV One mewawancarai salah satu dari 57 yang gitu. Yang nggak lolos TWK yang itu. Yang lolos TWK. KPK gajinya udah gede dia bilang. Oke. KPK itu gajinya udah gede. Setiap pergi kemana, penyelidikan kemana itu selalu ada uangnya. Iya. Supaya meminimalisir kemungkinan orang suap. Suap ngajak anggota. Makan aja dia nggak mau. Traktir aja nggak mau. Traktir nggak mau. Ditraktir gratifikasi soalnya. Disuguhi minuman, disuguhi makanan, nggak usah. Kita udah dapat ini. Nah, gimana waktu Darno ketemu sama Bu Lili. Iya, tapi kan udah dilaporin Bu Lili. Udah laporin. Ke Dewas. Jadi udah aman. Udah aman ya. Udah aman. Lu cerita nggak Bang, lu mau daftar jadi penyidik? Iya. Bukan penyidik, gue bagian humas. Apa sih waktu itu? Humas. Bagian humas, ada bagian humasnya. Iya. Lah, dia ketawa. Lo yang gue kalahin kata dia. Tapi lo keluar gara-gara TWK. Ya kalau lu masuk lu keluar juga kali Bang. Iya. Iya kan? Dia gue tanya gini nih. Ini udah tayang atau belum ya di sana ya? Nah, nggak tahu. Iya, gue nggak tahu. Lo kalau diajak balik lagi, mau nggak? Nggak mau kalau pimpinannya masih ini. Dia ngomong gitu? Ini dia apa? Penyidik ya? Dia bagian hukum. Dia bagian hukum. Kalau ada orang yang pra-peradilan KPK, dia yang maju sebagai tim, salah satu timnya gitu. Kata dia hampir semua kasus itu dipra-peradilankan sama si tersangkanya gitu. Jadi dia kerjanya memang banyak. Dia bukan yang penyidik. Iya. Gitu. Jadi udah dapat berkasnya gitu. Dapat berkasnya gitu. Waduh, ribet tuh. Ribet ya. Lanjut. Oke. Berita kemarin juga banyak yang cecein kita ini tau Bang. Mengenai soal PCR. Oh iya. Karena abis itu kan ada berita perusahaan yang ada nama Pak Luhut kan masuk, langsung banyak cecein kita karena sebelumnya kita bahas yang PCR itu. Iya, untungnya. Iya. Cuma katanya PT-nya kan tidak mengambil untung. Tidak mengambil untung. Tapi kalau lo baca lagi seininya, memang sedikit ada ini ya. Kalau gue mencoba melihat ini ya, karena perusahaan si Pak Luhut dan Pak Erik ya, itu hanya 2,5% dari bisnis PCR. Apanya nih? Sahamnya? Bukan. Jangkauannya. Dari 28 juta tes PCR, dia cuma 700.000 katanya. Oh, perusahaannya? Perusahaannya hanya mendapatkan 700.000. Okay. Yang hanya 2,5%. Dari 2,5% yang didapat itu, Pak Luhut atau Pak Eriknya itu hanya punya saham 6%. Jadi dari seluruh bisnis PCR dia itu relatif kecil. Tapi ada. Ya. Gitu. Menjadi besar karena dia pejabat. Sosoknya. Betul. Kalau emang mau nyumbangin ya dari awal aja sumbangan gitu. Tapi katanya lagi untungnya memang buat sumbangan, gue nggak tahu bener nggak salahnya ya. Buat membantu pelaksanaan. Ribet ya? Iya, membantu pelaksanaan PCR. Pandemi ini lah. Ya. Entah beli APD, entah beli apa gitu. Iya. Dari untungnya itu. Ya. Tapi saya percaya maksud mereka pasti baik selalu. Pasti niat. Masa niat ada buruk? Masalahnya udah diniatkan. Udah ada niat baik. Baik aja tuh udah cukup. Iya. Ya kalau mau dihitung kecil besarnya emang sangat kecil. 2,5%. 2,5% dari seluruh bisnis PCR. Dan dari 2,5% itu, kalaupun untung, dia hanya dapat 6%. Ya. Dari keuntungan itu, kecil. Tapi ini menjadi besar karena Bapak punya kewenangan. Betul. Harusnya mendingan nggak usah sekalian. Mereka ada di bagian regulator ya. Ada di regulator. Tidak boleh wasit jadi pemain. Iya. Padahal niatnya bagus untuk mempercepat penanganan pandemi. Untungnya pun tidak diambil untuk ini segala macam. Gimana jadi? Iya, kalau itu benar
Waduh. Karena mulia sekali. Karena untungnya kemarin kan PCR 10 triliun katanya 10 triliun. 10 triliun. Iya. Kalau mereka dapat 6%, 2,5% dulu dong. 2,5%. 2,5% dulu. Dari 10 triliun. 10 triliun 10. Ntar dulu. 10 kali 2,5%. 0,25 triliun. Oke. 0,25 triliun itu 250 miliar. Iya. Hah? Aduh. Berapa sih? Atau lah, pusing. 4 triliun. Iya, 250 miliar. 250 miliar. Mereka dapat 6%, 6% ya? dari 250 miliar. Kecil sih dibanding bisnis mereka 250 yang lain. miliar 15 dikali 6%. 15. miliar. 15. Ih, dikit kalau buat mereka ya. Mereka ya, untuk Iya. mereka ya. 15 miliar. Dan 15 miliar ini udah disumbangin katanya. Udah disumbangin lagi. Iya. Iyalah, bagus lah. Udah nyumbang berapa lu pada lu Iya. buat pandemi? Nggak usah pada Dan 97,5%-nya siapa? Yang mendapat yang swasta kali, yang PCR lain. Yang ngasih izin. yang ngasih izin? Regulator. Regulator pasti. Iya. Regulator yang ngasih izin. Iya. Bingung saya. Pak Baliut dah. Saya minum hihi dulu deh. Ya, saya minum hohonya deh. Jadi memang lebih aman regulator nggak usah berbisnis. Nggak usah. Nggak usah berbisnis. Sebenarnya ada yang bilang juga BUMN tuh udah menyalahi. Karena tuh regulator plus iya. regulator berbisnis. Regulator ya berbisnis, kan? ya. BUMN itu regulator berbisnis. Regulator berbisnis. Gitu. Ya. Serba salah. Kalau niatnya baik banget ya. Niatnya baik banget. Niatnya mulia banget. Bantuin ada PCR. Bantuin ada PCR karena saat itu investasi labnya 70 miliar. Apanya? Investasi labnya. Oh. Labnya PCR Di ini Indonesia. kenapa mahal katanya Iya. awal-awal. Iya balikin untuk balikin investasinya. Kalau gini-giniannya alatnya emang murah. Itu dari Cina kan? Alatnya kan Regen itu, Regen. Regen. Giniannya. Cuma lab untuk meriksanya. Lab untuk meriksanya itu harganya betul, tuh betul. 70 miliar. 70 miliar. Iya. Itu jadinya. Gimana sih jadi posisinya Pak Luhut? Dan Pak Erik ya? Pak Erik ini. Aduh. Apakah dia ada di posisi yang mulia atau malah terhina? Nggak tahu kita Saya dalamnya. penasaran. Soalnya majalah Tempo bikin itu kan? Iya. Pembahasannya tuh. Saya Banyak yang penasaran tuh. ya kalau yang pro Pak Luhut dan itu Iya. kenapa lu yang 2,5% sih yang dipermasalahin? 2,5% dari Priuk Iya. yang 97,5% Nggak dimasalahin. karena 2,5% itu regulator. Dan sosoknya Sosoknya Pak Luhut dan Pak Erik. Betul. sangat berperan di masalah COVID waktu itu. Iya. Nggak bisa mencegah. Wah, ini ada apa-apa nih. Iya. Gitu. Ribet sekali ya. Iya. Apa kita hadirkan Pak Luhut. Pak Luhut di sini? Wah, kalau Pak Luhut mau mah. Kita enggak. Ya. Aduh, kita berita selanjutnya yang terakhir ya. Oke, terakhir. Ya. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya soal kesayangan kita semua, Buna. Ya. Kelanjutan dari kasus Buna yang sudah lama hilang nih kan. Buna lagi seneng nih karena lagi rame Indonesia jadi teralihkan kasus dia. Iya. Dan Instagram Buna juga sudah aktif. Udah minta maaf. 3 slide tuh kalau nggak salah. Karusel foto. Iya. Karusel foto. Buna akhirnya ditetapkan tersangka berempat. Ya. Buna, pacarnya Salim, manajer, dan 1 rakyat sipil yang membantu. Jadi tidak jadi oknum. Tidak ada oknum. Tidak ada oknum TNI tapi oknum sipil. Oknum sipil. Kalau sipil oknum nggak? Oknum, pasti dia punya instansi. Karena katanya bukan nakes juga. Bukan Bukan orang nakes. biasa dong. Nah, sipil aja. Dan bukan nakes. Kalau itu terjadi masih menyisakan pertanyaan. Misalkan dia orang Wisma Atlet. Wisma Atlet siapa aja yang jaga? Ada TNI, ada nakes. Terus ada orang biasa nggak? Dapat. Nggak ada orang biasa nggak yang relawan? Relawan itu si yang Toblek kemarin relawan Wisma Atlet. Bisa jadi itu relawan kali yang ada bantu. yang bagian emang ngurusin pasien mungkin. Ada yang administrasi relawannya itu. Gitu. Nah, bisa jadi relawan kali Bang, oknum. Karena dia bisa keluar dari itu kan Wisma Atlet. Pasti harus ada berhubungan sama administrasi Wisma Atlet. Tapi katanya dia masuk Wisma Atlet tadi udah salah kan? Harusnya dia di hotel harusnya. Ya. Nah, itu udah mulai dari bandara tuh.
Ada oknum screening bandara. Iya. Seperti yang kita bahas sebelumnya soal korupsi segala macam, nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin sendirian. Iya kan? Ya, nggak mungkin sendirian. Jelas tiga ini kan si orang yang ditolongin. Buna, pacarnya, sama manajernya. Satu, masa yang bantuin satu? Nggak mungkin. Powerful itu dia. Soalnya kalau Buna ngomong di Boy William, bahkan dia nggak ke Wisma Atlet kan. Sementara udah ada story. Netizen cepet ada story. Udah di dalam kamar kan. Udah di dalam kamar. Udah dikasih tahu itu dia tuh, lihat gelangnya sama. Iya. Terus tasnya sama. Backpacknya si Salim sama. Oh. Disandingin sama foto dia zaman kapan gitu tuh. Iya. Zaman di Amerika. Iya, di Amerika. Itu. Tapi Buna menerima konsekuensi. Ini di luar dari siapa aja yang ini ya. Yang bantuin. Tapi Buna sudah menerima konsekuensinya. Dia sudah jadikan tersangka. Menurut undang-undangnya, yang melanggar undang-undang karantina ini ancamannya 1 tahun atau denda 100 juta. 100 juta. Dan atau denda 100 juta. Ya. Jadi Buna memang bisa melenggang, nggak harus ditahan. Karena untuk yang ditahan itu harus ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Oh, kalau setahun tuh nggak ditahan? Setahun bisa nggak ditahan. Oh gitu. Bisa nggak ditahan. Tapi kalau permintaan tapi belum ketok. Belum kan? Baru vonis apa sih? Baru penyidikan. Penyidikan ya. Bisa kena segitu. Iya. Ini jadi prosesnya nih ya. Kalau ada kasus, lo kalau urut-urutan emang nggak ini ya Lang ya? Apa? Pangkat. Iya nggak gua. Urut-urutan kalau ada kasus ya. Begitu lo. Tunggu Bang. Itu ternyata satu lagi protokoler Bandara Soekarno-Hatta. Oknum. Oh iya, berarti bukan sipil. Sipil berarti ya? Sipil dia. Tapi orang protokoler bandara tuh apa? Sipil. Karena kalau ini mungkin Bandara Soekarno-Hatta kan Angkasa Pura kalau nggak salah ya ininya ya. Oh, iya. Perusahaannya ya sipil lah. Sipil ya? Sipil. Oh berarti dari orang bandaranya benar. Orang bandara. Berarti ada. Karena bisa dari bandara. Iya. Bisa dari bandara. Iya. Oke, gimana tadi urutan? Ini gue curiga nih. Gue panggil sebagai saksi. Lu siapa nih? Gue yang berwenang. Oke. Lo gue panggil sebagai saksi, gue mintain keterangan, status lo masih saksi. Begitu segala macam. Ternyata lo terlibat. Lo jadi naik jadi tersangka. Makanya gue tuh udah nggak mau lagi kalau jadi saksi pernikahan. Takut jadi tersangka. Jadi tersangka tuh lo tuh. Tersangka pernikahan. Jadi tersangka. Ya. Ada yang bisa ditahan, ada yang tidak bisa ditahan. Ya. Kalau menurut undang-undang di bawah 5 tahun bisa tidak ditahan. Tapi kalau permintaan jaksa ditahan bisa. Jaksa ya kalau nggak salah ya. Karena jaksa penuntut takut kan? Takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti segala macam. Kalau 5 tahun ke atas harus ditahan. Begitu udah tersangka, masuk ke persidangan, lo jadi terdakwa. Begitu diputusin, lo berapa tahun, lo jadi terpidana. Iya. Gitu. Dia masih tersangka kan? Dia masih tersangka, belum terdakwa. Nanti kalau masuk ke persidangan dia jadi terdakwa. Gitu. Coba ke bawah dikit. Penyidik juga telah memiliki alat bukti cukup. Oh ya, tersangka beberapa kali digelar, tadi dipercepat, harusnya Jumat karena memenuhi unsur pidana. Oke. Tidak ada ditahan meskipun sudah ditetapkan tersangka. Akan dipanggil lagi oleh penyidik, kembali menjalani pemeriksaan Senin pekan depan. Oke. Tidak ditahan karena ancamannya cuma 1 tahun. Ya. Sempat karantina lalu kabur. Udah ngaku nih. Meninggalkan Wisma Atlet dan tidak menyelesaikan masa karantina. Tapi kan yang jadi masalah dia harusnya nggak di Wisma Atlet kan? Itu jadi masalah juga. Nah itu mungkin itu yang bagian si protokolernya itu bagian lain. Iya. Bagian lainnya ini bagian kabur di karantina. Mau dimanapun. Iya. Kabur dari karantina intinya. Mungkin nanti yang kenapa ini bisa ke Wisma Atlet itu kasus lain. Ya. Itu si protokolernya. Si protokoler yang kenapa ngizinin ke Wisma Atlet? Kenapa ngizinin ke Wisma Atlet? Oke. Berarti sudah lanjut kasus Buna ya? Ya. Ya mudah-mudahan segera selesai karena bahkan dia sudah menyatakan akan menjalani segala hukumannya. Kalaupun harus dihukum badan 1 tahun dia udah mau. Udah siap dan udah minta maaf berkali-kali di postingan terakhirnya. Di postingan terakhirnya gitu. Ya. Semoga Buna tetap berbahagia dimanapun berada. Berhak bahagia. Berhak bahagia. Ya.
Oke lah kalau begitu. Udah cukup. Udah berapa ini? 90 menit. 90 menit. Udah lah, cukup lah. Iya, Cukup. Dan jangan lupa Sabtu depan saksikan Hohohi on the weekend. Wait. Ada nih. Ada. Saksikan Hohohi on the weekend. Ya. Kita akan membahas masalah. Nah, ini ditonton aja. Lah ya. Yang pasti berbeda. Berbeda dengan pembahasan kita saat ini. Jangan lupa Saweria. Dan di deskripsi ada link beberapa. Ada link, ada di Sosiabus dan PayPal. Ya. Silahkan untuk kita ke Amerika. Dan Traveloka. Sekali lagi kita membuka kesempatan Anda. Ya. Kalau ini kan Babe enak. Apa? Siapa nih yang mau invest? Ada gitulah tuh, ada yang mau. Iya, Udah masa ini kita kalah sih Traveloka. Iya. Masa sih nggak ada yang mau invest ke sini? Ya buat jalan-jalannya aja dulu dah. Kosong kan bulan Mei apa semuanya? Iya kosong. Mei kan 2000. Wah kosong. 9 sampai sebulan lah. Iya. Sampai 231 ya. Atau kalau Traveloka kayak masih ragu kita ke Amerika terlalu jauh banget. Yang ke kota-kota lain dulu aja. Iya, aman. Iya. Aman. Gitu. Singapura dulu misalkan. Thailand yang udah buka ya, bebas. Thailand udah buka, udah bebas. Bisa. Dan peraturan kita juga balik karantina sekarang tinggal 3 hari. 3 hari, benar. Tinggal 3 hari. 4 hari 3 malam ya? Iya. 4 hari 3 malam. Mudah-mudahan bulan Mei udah nggak ada karantina lagi. Udah selesai pandemi. Udah selesai. Ya, amin. Oke, Traveloka. Jangan lupa ya. Gitu loh. Udah berapa kali nih semuanya ada hubungannya sama Traveloka. Walaupun tidak disponsori. Iya. Orang-orang udah curiga loh, Lang. Kita disponsori. Dengan omong-omongan yang kayak begini. Iya. Enggak ada disponsori. Nggak ada disponsori. Justru kami mencontohkan kepada brand-brand kalau kita bisa sehalus itu. Bisa sehalus itu, gitu. Selalu ada dua sisi dalam membahas sesuatu nih. Kelebihan kita tuh selalu dua sisi. Nggak hanya menghujat terus. Pasti ada satu bagian dari kita yang membela kejadian itu. Iya. Gitu. Jadi berimbang ini. Berimbang banget. Karena kan kita tidak mengerti. Iya. Kita hanya tahu saja. Ya. Kalau mengerti mungkin kita akan menghujat dua-duanya. Iya. Oke lah. Kalau begitu sampai ketemu Sabtu depan di Hohohi on the weekend ya. Iya. Kita ketemu lagi di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Wah,